Dinasti politik selalu dikaitkan dengan naiknya seorang pejabat atau naiknya seorang kerabat dari seorang pejabat atau pemegang kekuasaan tertinggi dengan maksud yang buruk untuk melanggengkan kekuasaan dan lain sebagainya. Tapi tim proposisi melupakan sesuatu yang penting dan yang fundamental, yaitu hak politik yang dimiliki oleh setiap manusia, bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk memilih atau dipilih dalam suatu pemilihan umum. Saya menyatakan tidak setuju dengan mosi perdebatan pada hari ini, dan saya menyatakan bahwa dinasti politik itu justru membawa dampak baik untuk demokrasi. Karena apa? Sebelum itu kita harus masuk ke dalam mekanisme naiknya seseorang atau masuknya ia ke dalam politik atau seseorang kerabat dari suatu pemegang kekuasaan tertinggi. Kenapa ia bisa masuk ke dalam suatu dunia politik? Yang pertama itu didasarkan dari dorongan batin, dari dorongan dirinya sendiri, kemauan dirinya, niat dari dirinya sendiri, niat untuk berkecimpung dalam dunia politik. Lalu didasarkan pada kekaguman pada kerabatnya tersebut. Jadi dinasti politik ini disebabkan oleh bisa jadi kekaguman pada kerabatnya tersebut. Maka dari itu dia karena kagum, dia ingin masuk dan mendalami bidang politik. Lalu melihat dunia politik yang cakupannya luas dan bisa untuk menyumbangkan banyak ide dan aspirasi bagi negara. Lalu mengapa pembingkaian dilakukan oleh tim proposisi itu salah dan tidak relevan dan tidak memiliki bukti kekuatan dari data itu sendiri? Karena yang pertama, mereka menyatakan bahwa dinasti politik itu menghancurkan kualitas pemilih. Dalam dunia proposisi, pemilih terkekang konsep nostalgia, yaitu konsep di mana mereka akan memilih pemimpin yang sama pemimpin sebelumnya karena mereka rasa pemimpin itu memiliki value yang baik atau nilai yang baik. Lalu mengakibatkan pemilih itu beranggapan bahwa pemimpin yang baik atau tidak nggak apa-apa asal ada value dari pemimpin sebelumnya. Hal ini tidak relevan karena pemilih itu tidak sebodoh yang dipikirkan oleh tim proposisi. Kenapa? Mereka bisa melihat apa yang mereka bisa merasakan apa yang mereka rasakan ketika pemerintahan dari pemimpin sebelumnya. Apabila pemimpin itu benar-benar baik, pastinya mereka akan memilih lagi karena mereka merasakan manfaat dari apa yang dari pemimpin itu tebarkan atau pemimpin itu menurut kebijakan pemimpin itu tersebut. Namun apabila pemimpin itu tidak baik, pastinya pemilih tidak akan memilih pemimpin tersebut dan akan memilih pemimpin yang lainnya. Karena dari itu pemilih pastinya akan melakukan check and balance dan melakukan yang namanya mengecek latar belakang dari pemimpin tersebut. Lalu apabila kerabat tersebut memang punya value bagus dari pemimpin sebelumnya dan memang mewariskan value dari pemimpin sebelumnya, mengapa ia tidak dipilih? Maka ia pasti mempunyai visi dan misi yang sama dengan pemimpin sebelumnya dan pastinya akan tergambar dalam rencana kerjanya. Pemilih tidak sebodoh itu, seperti yang sudah saya katakan, dan pastinya mereka akan membaca setiap rencana kerja, setiap visi dan misi dari kerabat tersebut yang dijadikan seorang pemimpin. Apakah dia memang mewarisi value dari pemimpin sebelumnya? Jika iya, ya harusnya memang harus dinaikkan menjadi sebuah pemimpin. Lalu tim proposisi juga menyatakan bahwa adanya equality of law dalam supremasi hukum. Nah, ini menyalahi atau tidak memiliki rasa empati terhadap keluarga pejabat, lebih masuk terhadap sikap diskriminasi terhadap pejabat, keluarga pejabat, karena setiap orang mempunyai kesempatan dalam hukum. Itu yang disebutkan dalam equality of law. Nah, maka dari itu keluarga pejabat juga memiliki kesempatan yang sama di mata hukum, yaitu seperti yang tadi saya bilang, hak politik, yaitu di mana seseorang bisa memilih dan dipilih dalam pemilihan. Maka dari itu, dengan Anda mendiskriminasikan bahwa memilih keluarga pejabat itu adalah suatu bentuk dari dinasti politik yang harus dihapuskan, ini adalah mendiskriminasi setiap keluarga pejabat yang bahwa apabila ia naik ke bangku politik, pastinya ia tuh tidak selamanya dibantu oleh keluarga, pasti mempunyai tujuan dan motivasi tersendiri, dan itu tidak bisa Anda generalisir, dan apabila Anda generalisir itu adalah sesuatu yang keliru, karena belum tentu semuanya seperti yang apa Anda bilang, yaitu mereka mempunyai bantuan dari kerabatnya tersebut, karena mereka juga mempunyai hak yang sama untuk dipilih, dan mereka juga boleh dan memang mempunyai hak untuk masuk ke dalam dunia politik. Lalu mengambil hak politik itu ada sebuah kejahatan demokrasi. Mengambil hak politik saja itu merupakan suatu hak demokrasi, apalagi mengambil hak politik suatu anak dari keluarga pejabat. Lalu masuk ke dalam poin argumentasi saya ingin menyampaikan beberapa argumentasi. Yang pertama adalah dinasti politik tidak dikendalikan oleh keluarga dan kerabat dari politikus tersebut. Karena apa? Yang pertama adalah setiap orang mempunyai hak untuk maju dalam pemilihan dan mereka dipilih. Ini sesuai dengan hak politik yang sudah saya sebutkan. Lalu pemilihan umum masih menggunakan sistem pemilihan yang sama, tidak dirubah. Apabila itu memang ada kecurangan, pastinya sistem pemilihan akan dirubah dan akan adanya calon tunggal dari keluarga tersebut yang harus dipilih oleh pemilih. Maka dari itu
kita melihat bahwa sistem pemilihan itu sama sekali tidak dirubah dan masih ada dan setiap pemilihan itu selalu ditampilkan transparansi datanya, lalu masih dibebaskan kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya ada kerabat politikus yang naik, mereka dan menjadi pejabat itu juga didasarkan pada pilihan masyarakat, bukan dari pilihan keluarga ataupun dorongan atau support dari keluarga tersebut. Lalu keluarga kerabat tidak bisa mengendalikan pemilihan tersebut karena ada ada badan pengawas. Badan pengawas bertugas untuk mengawasi pemilihan. Kalau ada kecurangan, itu merupakan kesalahan dari badan pengawas tersebut. Namun keluarga dari kerabat atau keluarga dari politikus tersebut tidak bisa mengendalikan proses pemilihan itu. Lalu poin argumentasi saya yang kedua adalah masa depan suatu negara bisa lebih terarah. Karena apa? Apabila kerabat itu maju. Apabila kerabat suatu pemimpin itu maju, ia pastinya akan berkonsultasi dengan pemimpin sebelumnya mengenai terkait apa permasalahan yang dihadapi dalam suatu negara dan bagaimana aksi atau langkah selanjutnya harus diambil. Maka dari itu, lalu poin saya yang kedua yaitu tak akan banyak perubahan kebijakan apabila dia adalah seorang kerabat dari suatu pemimpin sebelumnya, tidak akan ada banyak perubahan kebijakan, kecuali perubahan tersebut memang dibutuhkan apabila kebijakan itu menaruh banyak mudarat daripada manfaatnya. Lalu orang yang naik bukan kerabat, apabila ada orang yang naik bukan kerabat, itu bisa saja merubah kebijakan-kebijakan baiknya sebelumnya malah diganti menjadi kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan relevansi maupun apa yang dirasakan oleh masyarakat. Lalu poin argumentasinya saya yang terakhir yaitu demokrasi dia mengalami dampak buruk. Hal itu disebabkan oleh hak berdemokrasi tidak diganggu karena pemilihan tetap berjalan. Seperti tadi saya bilang, pemilihan tetap sesuai dengan step-step atau langkah-langkahnya seperti yang sudah pernah dilakukan dan tidak ada perubahan secara mendadak dari pemilihan tersebut. Maka dari situ hak berdemokrasi tidak diganggu karena adanya dinasti politik. Lalu mereka tetap diberikan, masyarakat itu tetap diberikan hak untuk memilih tanpa paksaan. Lalu tidak ada ancaman dalam pemilihan dan pemilihan itu murni dari masyarakat. Dan apabila mereka memang memilih kerabat tersebut atau kerabat dari politikus tersebut, mereka benar-benar memilih berdasarkan visi misi dan rencana kerjanya. Maka dari itu dinasti politik tak patut dikalahkan, tak patut untuk disalahkan karena anak pejabat yang berkecimpung dalam dunia politik bukan semata-mata dorongan dari orang-orang yang punya kuasa tersebut. Sekian dari saya, bangga menjadi tim oposisi.